masih dengan Pak Yuyu atau Pak Basuki Cahayapurnama, adiknya Pak Ahok. Nah, itu kan kalau senyumnya sama persis tuh kalau dilihat tuh. Nah, kita lihat sekarang keseharian dari Pak Ahok yang sering mengeluarkan ceplas-ceplosnya, straightforward to the point dan lain-lain. Kadang-kadang orang sampai kaget-kaget, aduh Pak Ahok gitu kan bahasanya. Kita lihat seperti apa. Hari ini kita minta ya masukin, ya dibubarin aja lah, bikin macet, bikin apa, mengganggu hak orang. Yakin bisa bubar, Pak? Tergantung Menkumham sama Mendagri. Pak, kemarin mereka minta ketemu, kok Bapak nggak keluar sih, Pak? Ngapain mau ketemu mereka? Gak jelas, mau ajak duel sama gua. Berani keroyokan gitu, satu lawan satu juga gak pantas. Kalau mau jadi gubernur, lawan gubernur gua mau gua ladenin. Cuma soal gubernur tandingan nih, Pak. Iya, makanya kalau tandingan palsu. Iya dong, kalau dia terpilih jadi gubernur boleh gitu loh. Sama-sama gubernur setara kan gitu kan. Aku siap duel satu lawan satu kalau dia jadi gubernur. Sangat siap aku untuk duel. Nah, yang ngomong bukan yang ini ya pemirsa ya, ini adiknya Pak Yuyu. Itu lumayan ya Pak ya, saya berani mau duel, saya maunya setara. Itu kayak gitu-gitu loh Pak Yuyu. Emang biasa atau gimana sih Pak Ahok seperti ini? Ya, saya rasa sih mungkin itu karena kawan-kawan wartawan aja manas-manasin terus. Oh gitu? Iya, kan makin begini kan kawan-kawan wartawan makin happy, banyak berita. Itu kan akhirnya jadi mengenal sosok Pak Ahok seperti ini. Ya. Akhirnya begini, kalau mengenal kan akhirnya tahu oh memang karakternya seperti ini. Jadi bisa menerima. Kalau tiba-tiba ujuk-ujuk kaget misalkan seperti FPI mendengar salah satu ormas yang kemarin juga ramai begitu ya, nggak suka sama Pak Ahok gitu dengan alasan-alasan tertentunya. Ini Pak Ahok menanggapinya santai aja gitu. Iya. Ya. Memang harus seperti itu kalau misalnya sebagai pemimpin juga nih kan Pak Yuyu kan. Setuju nggak dengan cara kakak Anda? Kita kan punya karakter masing-masing. Iya. Ya, tapi saya mau cerita satu. Waktu saya SMA hujan, saya mesti naik bus pulang. Iya. Ya, tapi karena hujan, tahu kan anak muda, wah lagi mau cari pacar juga kan, ya kan, nggak mau pulang, mumpung hujan ada alasan, dijemput, supaya adiknya jangan kehujanan. Nah, saya mau kasih tahu, abang saya itu karena cinta dia lakukannya, karena ingin memperbaiki sistem, karena ingin ini menjadi lebih baik. Saya kasih sederhana saja, ya. Kenapa sih kita masih terus membuat sesuatu yang hingga-bingga? Padahal kita semua sudah sepakat dengan konstitusi. Ya. Nah, saya kasih satu contoh sederhana. Tahun 70-an kan kita guru dokternya orang Malaysia. Nah, coba sekarang berapa banyak pembantu yang jadi orang Malaysia? Sekarang dibalik, Malaysia jadi guru kita. Gitu. Berarti ada yang menurun di kita, kan gitu. Nah, marilah kita sama-sama sekarang. Nah, konstitusi ini dipakai, tidak ada yang sama. Otak saya sama abang juga beda, ya kan? Nah, bagaimana kita mensamakan persepsi? Ada kesepakatan sebagai anak bangsa, ya kan? Founding father kita sepakat ini, NKRI, ya kan? Pancasila. Nah, ini kita pakai. Nah, berarti setuju dengan jalan abang ya? Menurut saya menerapkan konstitusi itu satu kewajiban dari kita semua. Nah, ada sebab ada akibat. Nggak mungkin tiba-tiba ada hingar-bingar kalau tidak ada awalnya begitu kan. Kira-kira apa sih yang sampai ramai kemarin tuh sampai mau singgir-singgiran gitu ibaratnya? Wah, harusnya kalian wartawan yang ngomong. Saya kan gak ikutin terus. Enggak kan, saya mau tanya kali aja Pak Ahok sudah curhat, Pak Yuyu. Gimana nih? Ada curhat nggak soalnya? Nggak ada. Ya ngapain curhat? Udah jalanin tugas dia kok. Ya kan, saya juga jalankan tugas saya, nggak ada curhat. Nggak ada. Atau kebalik, Pak Yuyu sering tanya pendapat, kalau gini gimana nih bro gitu, misalkan sama Pak Ahok gitu. Jarang. Oke. Ya. Saya pernah candain begini sebelum waktu saya jadi bupati. Beliau bilang, kamu mesti maju ini. Kalau enggak, daerah bisa masalah ini. Saya bilang, mau enggak saya teleponin kamu setiap hari karena saya enggak ngerti. Ya kan? Kan enggak mungkin. Nah, jadi saya maju karena inilah tugas saya. Nah, itu. Jadi kalau ada hal-hal ya seperti saya bilang, 2 tahun sekali itu kita ngumpul keluarga itu, dari situ kita diskusi dan lain sebagainya. Nah, kalau ada hal-hal ini paling kita informasi-informasi saja. Misalnya, lagi ada begini nih, lagi ada begini nih, ya kan? Ya, kadang kita juga memberi masukan lah, ya. Kadang mama saya juga beri masukan dan mama juga ikut beri masukan nih? Ya.
misalkan ya. Orang tiap pagi kok dikasih masukan, tiap pagi dia masih telepon mama. Oh iya? Iya. Wah, oke. Nah, kalau melihat kerjanya kakaknya Pak Yuyun nih, Pak Ahok di Jakarta, Iya. ini kan lumayan tugas ini nggak gampang. Betul. Yang diurusinnya puluhan juta warganya. Kira-kira gimana nanti setelah dilantik, Pak Yuyu optimis nggak? Memang harus optimis, tapi optimis nggak dengan misalnya ini di sebelah-sebelah, kesulitan-kesulitan yang ada di sekitar? Beliau sudah mendedikasikan diri untuk bangsa ini. Itu menurut saya. Ya, apapun dia akan terus. Mana lebih berat, tugasnya atau merangkul orang-orang di sekitarnya, Pak Ahok? Saya pikir pada waktu dia menjalankan tugas, ya pasti itulah menjadi pegangan. Karena kan seperti saya bilang konstitusi, semua orang kan maunya ditarik kanan kiri. Nah, dengan konstitusi itu pegangannya. Jadi nggak peduli orang kiri kanan mau apa? Ya, sebagai sesama nggak masalah, tapi kan susah juga kan. Seperti saya dulu, misalnya ketemu kamu saja, ya di jalan misalnya di mall, saya panggil kan, ya kan. Nah, kamu nggak lihat? Oh mungkin kebetulan nggak lihat. Besok lagi ketemu, saya panggil, nggak lihat juga. Lah kalau sudah 3 kali dipanggil, lah pasti saya akan punya feeling, wah berarti kamu nggak mau kenal dengan saya kan. Nah menurut saya, jadi semua itu sebenarnya persepsi kita. Nah soal itu harus ada satu koridor yang jelas. Oke. Saya penasaran nanti apa sih yang buat Pak Ahok dan juga mungkin Pak Yuyun nih kelihatannya sosoknya berani-berani gitu. Terus kayaknya bodoh amat dengan sekitar, yang penting saya kerja. Itu dari mana motivasinya? Maksudnya saya nggak peduli sama hal-hal yang tidak mengganggu atau akhirnya menghalangi tugas, tapi kerja terus. Apa sih yang bikin berani? Tapi nanti kita sambung lagi setelah jeda pariwara berikut.